Halo teman-teman Siaga. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah join di talk show Siaga Menyapa part 2 hari ini. Nah, sekedar informasi aja ini untuk teman-teman semua kalau agenda ini merupakan agenda rutin dari Siaga Nurse Unhas yang dimana di dalamnya kita akan membahas topik-topik menarik, edukatif, ataupun lagi happeningnya di tengah-tengah masyarakat. Nah, buat teman-teman yang sudah join, boleh banget untuk share link IGTV ini ke teman-teman yang lain untuk tidak ketinggalan info menarik yang akan kita bahas hari ini. Jadi teman-teman, sebelum masuk ke inti pembahasan nih, saya mau tanya dulu dong, kabarnya gimana nih teman-teman semua? Bisa banget untuk ketikkan di kolom komentar yang ada di bawah ini ya teman-teman. Baik, alhamdulillah. Jadi karena ada teman-teman yang menjawab kalau dalam keadaan yang sehat, alhamdulillah, saya ingatkan kepada teman-teman untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, sekarang kita membahas topik yang akan kita bahas hari ini nih teman-teman. Mungkin most of us itu udah tahu ya, topik yang akan kita bahas hari ini itu seperti apa, dan untuk sekedar informasi saja untuk teman-teman yang belum tahu, kalau hari ini kita akan membahas topik tentang seberapa siapkah kita akan bencana. Nah, kami dari Siaga Nurse ini mengambil pertimbangan atas topik yang dibahas hari ini karena melihat situasi sekarang, khususnya Makassar untuk minggu-minggu belakangan ini yang banjir, dan teman-teman kita yang di Sulawesi Barat khususnya Majene yang baru saja terdampak dari gempa bumi. Nah, topik ini tentunya kita akan membahas bersama narasumber hebat kita nih teman-teman, yang akan memberikan informasi kepada teman-teman untuk bagaimana caranya mempersiapkan diri dalam menghadapi ancaman bencana yang entah itu kapan bisa terjadi nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang penasaran tentang apa saja yang akan kita bahas hari ini, disarankan untuk tetap stay tune pada sesi talk show sampai akhir ya teman-teman. Dan saya juga informasikan nih kepada teman-teman untuk yang mungkin nanti dalam sesi talk show akan ingin bertanya ataupun membagi experience-nya kepada kita semua, bisa banget untuk ketikkan di kolom komentar atau question box yang telah tersedia. Nah, sekarang mungkin saya cek dulu apakah narasumber kita sudah bergabung ataukah belum. Nah, karena narasumber kita belum bergabung bersama kita, mungkin kita sharing dulu nih teman-teman terkait kebencanaan. Mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami atau terdampak dari bencana banjir ataupun gempa, bisa banget share di kolom komentar ya teman-teman. Atau mungkin pengalamannya yang pernah menjadi tim medis di dalam penanggulangan bencana, bisa banget di-share di kolom komentar.
Nah, karena narasumber kita sudah bergabung, maka langsung saja saya undang narasumber kita terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Nurse. Waalaikumsalam. Sebelumnya Nurse, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas Nurse? Bagus sekali suaranya. Ya, Bagaimana Alhamdulillah. suaranya? Bagaimana nih Nurse kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan teman-teman di Siaga Alhamdulillah. Notifikasinya dalam keadaan sehat. Iya. Ya, Alhamdulillah Nurse. Jadi sebelum masuk ke inti pembahasan, mungkin teman-teman saya akan memperkenalkan sedikit terkait narasumber kita hari ini, yaitu Nurse Suhatman A. Hakim Eskop Nurse Mkop atau akrab disapa Nurse Ego. Nah, Nurse Ego ini merupakan salah satu anggota himpunan perawat gawat darurat dan bencana HIPGAWI Sulsel, dan Nurse Ego juga menjabat sebagai Kepala Sub Unit Pelayanan Kamar Bedah Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Nah, jadi langsung saja mungkin Nurse kita mulai diskusinya. Ya, boleh, silakan. Ya baik Nurse. Makanya kita hangatkan sore ini. Ya baik Nurse. Jadi Nurse, hari ini kita akan membahas topik terkait bencana nih Nurse, khususnya gempa dan banjir. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia pada awal tahun 2021 mengalami bencana yang silih berganti hampir dalam waktu yang bersamaan. Nah, menurut Nurse nih, bagaimana tanggapan Nurse terkait kondisi Indonesia saat ini jika dilihat dari beberapa bencana yang telah terjadi belakangan ini, Nurse? Ya, baik. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Siaga Nurse yang mengundang saya untuk ikut dalam acara talk show ini. Mudah-mudahan nanti sebentar apa yang kita diskusikan menjadi hal yang bermanfaat buat kita, terutama untuk kesehatan kita dalam menghadapi bencana ya. Ya baik, Nurse. Pokoknya ini keren ternyata acaranya ya. Jadi kita santai aja ya. Jadi terkait bencana. Dulu mungkin orang-orang ngomong di luar Indonesia supermarket bencana. Kayaknya atau malah terakhir ada yang bilang Indonesia itu hipermarket bencana. Karena semua bencana ada di Indonesia. Tapi ternyata istilah-istilah ini kurang baik kedengaran karena seakan-akan kita adalah negara yang penuh dengan bencana. Mungkin alangkah baiknya kalau kita mengatakan bahwa Indonesia ini adalah laboratorium bencana. Ya, tempat kita belajar bagaimana mengatasi bencana karena memang banyak semua jenis bencana ada di tempat kita. Adik-adik sekalian, jadi kalau kita bicara bencana kan itu banyak istilah. Iya. Awam dari suatu bencana itu adalah suatu kondisi yang datangnya tiba-tiba dan tidak diinginkan dan mempunyai dampak yang cukup signifikan, itu disebut bencana. Ya. Kalau orang patah hati saja itu bencana sebenarnya ya, tidak diinginkan. Ya. Nah, kalau melihat situasi geografis Indonesia sendiri, memang dari segi histori kepulauan kita di Indonesia ini kan terbentuk dari lempengan tektonik Eurasia ya, sehingga terbentuklah kepulauan Indonesia. Sehingga memang dari lempengan-lempengan ini kemudian akan terbentuklah patahan kerak bumi, terbentuknya gunung berapi yang berjejer mulai dari Sumatera sampai ke Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara sampai Papua. Sehingga model ini kemudian gunung api yang berturut-turut bersusun ini kalau kita lihat di peta itu hampir menyerupai cincin. Sehingga inilah kemungkinan ada istilah Ring of Fire di Indonesia. Walaupun tidak betul-betul bunda sebenarnya ya. Nah, di sini tentu bencana-bencana tektonik seperti gempa sangat mungkin dan sangat sering terjadi di Indonesia. Kalau ada lihat di info bencana gempa di BMKG, hampir setiap hari ada bencana seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait posisi Indonesia di garis khatulistiwa ya. Semua kalau kita lihat ilmu geografi dari
semua negara-negara yang berada di garis khatulistiwa itu dia akan mendapat dua kondisi yang sangat signifikan untuk terjadinya bencana. Pertama, El Nino, ya mungkin sering dengar ya. El Nino itu kondisi di mana mendapatkan kemarau yang sangat panjang. Nah, apa dampak dari musim ini? Kalau kita di Indonesia itu kekeringan yang terjadi di beberapa daerah, kemudian terjadinya kebakaran hutan, ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, La Nina. La Nina ini kebalikan dari El Nino, ya. Jadi terjadi musim hujan yang sangat panjang ya. Mungkin sekarang ini kita sudah masuk di periode ini. Nah, karena tadi kita hubungkan dengan struktur geografis Indonesia. Indonesia itu terdiri dari gunung, kemudian lembah, ada cekungan, kemudian ditambah lagi dengan adanya episode musim La Nina. Nah, disinilah kemudian muncul berbagai bencana dari dampak musim ini. Baik itu angin kencang, kemudian banjir, dan lain sebagainya. Sehingga memang dan keseluruhan tempat kita di Indonesia itu punya potensi yang hampir sama, ya, hampir sama untuk terjadinya gempa. Saya kira itu dulu untuk pengetahuan terkait bencana kita. Itu bencana alam ya. Belum lagi bencana yang disebabkan oleh manusia ya. Kita tahu bencana sosial ya, demonstrasi dan lain sebagainya. Itu juga sudah banyak yang terjadi. Tapi mungkin di talk show kita hari ini kita hanya akan membahas tentu terkait bencana alam. Mungkin itu dulu. Ya baik, jadi bencana yang selalu terjadi di Indonesia ini sering terjadi karena posisi dari Indonesia, mungkin ya Nars, dari garis khatulistiwa juga, garis khatulistiwa yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan terkena banjir ya Nars, atau bencana-bencana lain. Betul. Nah, dilihat dari bencana-bencana ini Nars, bagaimana kira-kira keterlibatan pemerintah dalam penanganan bencana di Indonesia ini, Nars? Oke, baik. Kita lihat mundur dulu ya beberapa kejadian bencana sebelum saat ini. Saya ambil contoh bencana tsunami di Aceh tahun 2014 yang lalu. Kebetulan saya juga menjadi salah satu tim yang ikut terlibat dalam penanganan bencana di sana. Jadi memang walaupun bukan hal yang pertama terjadi di Indonesia tsunami ini, ya malah lebih sering terjadi di negara seperti Jepang. Kita melihat bahwa pada kondisi itu Indonesia memang belum siap untuk terjadinya seperti itu. Beda dengan negara-negara yang sudah maju seperti Jepang yang malah sudah sering sekali terkena tsunami, tapi dampak dari kemanusiaannya baik itu angka kematian itu sangat kecil dibanding kemarin kita di tsunami di Aceh itu luar biasa jumlah korban yang meninggal. Kenapa demikian? Di daerah-daerah yang sudah negara-negara yang sudah siap, mereka mitigasi bencananya sudah sangat baik ya. Sistem peringatan dini tsunami sudah sangat baik ya. Kemudian mitigasi non struktural ke masyarakat terkait edukasi, peraturan perundang-undangan, kemudian pemahaman terkait penanganan bencana itu sendiri sudah sangat baik. Sehingga ketika mereka terjadi bencana, mereka sudah tahu. Beda kita di Indonesia. Di Indonesia mungkin karena saking seringnya terjadi bencana, mungkin ini dianggap sebagai sudahlah biasa nih kita kena yang begini-begini, ya. Tapi pukulan berat ketika kita kena tsunami kemarin, ya. Di mana kita lihat bahwa kita tidak siap ya pada saat terjadinya gelombang tsunami di awal itu kita tidak siap, masyarakat kocar-kacir tidak tahu mau lari kemana. Contoh lagi kemarin di Palu ya, ketika terjadi tsunami ya tidak tahu mau evakuasi kemana masyarakat, mereka liar ya, tidak ada jalur-jalur evakuasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah ini kelihatan bahwa ini bukan kesalahan pemerintah sebetulnya ya. Di sini terlihat bahwa masyarakat tidak disiapkan ya untuk dalam menghadapi bencana apapun itu, apakah gempa atau banjir, tidak disiapkan. Tentu pemerintah dalam hal ini sebaiknya secara instan ya, secara terus menerus itu harus melakukan mitigasi bencana. Memang ini salah satu yang
penting agar masyarakat mampu menghadapi bencana. Mitigasi secara umum itu istilahnya apa ya? Pengurangan risiko, bukan menghilangkan bencana itu, tapi mengurangi risiko terjadinya dari dampak bencana tersebut. Mitigasi secara umum itu ada dua, ada struktural, ada non struktural. Kalau non struktural tentu memang di sini keterlibatan pemerintah sangat besar. Misalnya ya, kalau dia tsunami, misalnya menyediakan alat-alat untuk deteksi tsunami. Kalau dia banjir, misalnya bagaimana menyiapkan kanal-kanal yang siap dialiri air, ya, kemudian tempat-tempat serapan air, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau dia non struktural, nah disinilah peran yang banyak. Ingat ya, untuk penanganan bencana itu multidisiplin, tidak dimonopoli oleh satu profesi atau satu bagian, ya, ini lintas sektoral. Sehingga pada saat dimitigasi non struktural, disinilah pentingnya bagaimana kita melakukan edukasi kepada masyarakat, kira-kira bencana-bencana apa yang punya potensi terjadi di daerah mereka. Kemudian kita ajarkan, kita edukasikan apa yang harus mereka lakukan pada awal-awal bencana. Ya, kemudian ketika harus mengevakuasi, harus bagaimana teknik evakuasi. Evakuasinya harus kemana? Apa yang harus dia siapkan ketika akan melakukan evakuasi. Nah ini tentu perannya besar di sini adalah stakeholder, terutama mungkin termasuk siaga bisa turun ya, bisa turun untuk melakukan edukasi-edukasi, terutama kalau di Makassar, terutama daerah-daerah yang paling sering terkena banjir misalnya di Antang, Kodam 3 yang selalu tinggi-tinggi airnya di sana. Kita bisa turun untuk melakukan edukasi bagaimana ketika terjadi bencana banjir, bagaimana persiapan kita, apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi memang, tapi di belakang kita lihat pemerintah mulai begitu intens ya menyiapkan masyarakat, terutama di segi struktural. Kita bisa berkaca melihat Jakarta, DKI Jakarta ya. Kita lihat DKI Jakarta itu adalah dataran rendah di mana aliran-aliran sungai dari puncak itu semua mengarah ke Jakarta. Kita bisa melihat beberapa tahun yang lalu Jakarta selalu terkena banjir. Tahun ini pun selalu terkena banjir, tapi ada perbedaan. Ketika pemerintah melakukan mitigasi struktural, ya, menormalkan aliran sungai, kemudian menata kembali daerah-daerah pemukiman, membuat area-area resapan sungai, ya, kita melihat bahwa ketika terjadi banjir, itu genangannya itu tidak lama, ya, tidak lama, kemudian genangan itu kemudian normal kembali, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah ini saya lihat keterlibatan seperti ini sangat penting, dan ini bisa menjadi contoh daerah-daerah lain mungkin, terutama Kota Makassar, Sulawesi Selatan, untuk melihat bahwa ada peran yang besar dari pemerintah untuk mengurangi dampak dari bencana tersebut. Dan saya melihat dari Pak Wali Kota kemarin sudah melakukan mitigasi terkait bencana banjir kita di Makassar, dan beliau berkata bahwa penanganan banjir di Makassar bisa dilakukan. Beliau sudah mengidentifikasi masalah-masalah yang apa penyebab terjadinya banjir di Makassar. Dan ini saya kira hal yang sangat penting. Gitu. Nah, terkait kalau ini banjir saja ya. Kalau gempa ya, kalau Sulawesi Selatan kan kalau kita lihat dari patahan gempa itu walaupun ada tapi jarang terkena gempa. Nah, walaupun terkena mungkin hanya dampak kecil saja, jarang yang sampai besar. Kemarin kejadian di Sulbar itu memang gempanya cukup besar dan cukup dekat. Nah, hal yang kita bisa kerjakan sebenarnya adalah sama dengan tadi ya, mitigasi, melatih masyarakat di sana bagaimana menghadapi gempa. Nah, sebagai informasi, saya dan tim pernah beberapa kali melatih di Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Barat bagaimana teknik atau bagaimana sikap kita pada saat kita mendapat gempa atau mengalami gempa.
kita melakukan simulasi-simulasi di sana, bagaimana teknik mengamankan diri, bagaimana teknik evakuasi. Ya. Dan pembelajaran ini saya kira harus diulang secara periodik sehingga teman-teman di rumah sakit ataupun masyarakat itu bisa siap. Jadi memang simulasi-simulasi itu penting. Ya. Jadi misalnya kita mengadakan simulasi gempa di RT apa gitu ya, sehingga mereka nanti ketika terjadi gempa betulan mereka sudah tahu mungkin apa. Termasuk simulasi-simulasi penanganan banjir. Nah, ini adalah bagian-bagian dari mitigasi non struktural dan tertib. Dan ini tidak harus pemerintah yang kerjakan ya. Stakeholder yang terkait apakah BPBD, PNI, teman-teman siaganer dari PPNI Sulsel, Hibgadi, semua bisa terlibat untuk menyiapkan masyarakat untuk berhadapan dengan gempa. Saya kira itu. Jadi masyarakat ternyata belum siap dalam menangani bencana ya Nurse. Tapi ini semua bukan dilihat dari salah dari pemerintah dan karena pemerintah telah memberikan penanggulangan seperti mitigasi secara struktural. Contohnya itu pada saat terjadi tsunami dengan persiapan tsunami dan banjir, juga dengan pengembangan pembangunan kanal-kanal gitu ya Nars. Dan ketika terjadi mitigasi struktural ini, maka bisa menjadi membuat dampak yang dihasilkan dari bencana ini berkurang. Nah, berangkat dari peran pemerintah nih Nars, sekarang kita masih, seperti yang kita ketahui, sekarang kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya Nars. Dan jadi pertanyaan yang muncul itu, ya Nars, apakah dengan adanya kondisi COVID-19 ini berpengaruh pada proses penanggulangan bencana Nars? Oke, baik. Iya, jadi di Sulawesi Selatan kita kita belajar ada dua, kita bisa belajar terkait gempa dan COVID-19. Bencana plus COVID-19. Pertama, banjir bandang di Luwu Utara, Masamba. Itu juga kita selama masa pandemi. Ya, memang tantangannya adalah bagaimana kita melakukan tindakan pertolongan di sana, baik pada fase tanggap darurat itu, dan bagaimana juga kita mencegah penyebaran COVID-19. Ya, saya kira walaupun di masa pandemi ini, yang penting penerapan protokol kesehatan ketat, kemudian pada saat pengalokasian pengungsi kita bisa menjaga jarak, tidak membuatkan kerumunan dan lain sebagainya. Saya kira COVID-19 ini kita tidak perlu terlalu khawatirkan. Ya, jadi memang contoh di Luwu Utara kemarin, ya pengiriman selain pengiriman bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena di sana peran dominan PPNI besar, ya peran dominan PPNI besar dalam hal ini oleh Gadi Sulsel, cukup besar perannya di sana. Juga mereka memastikan bahwa setiap pengungsi dan petugas juga menggunakan APD, ya minimal menggunakan masker pada saat berinteraksi dengan pengungsi. Ya, kemudian pengungsi juga harus dibekali dengan masker, kemudian hand sanitizer, kemudian diajarkan supaya bagaimana tetap menjaga jarak, atau dia tetap berkumpul dengan keluarga terdekatnya saja. Ya, hal-hal ini yang saya lihat intens dilakukan oleh teman-teman perawat di sana, terutama di PPNI Kabupaten Luwu Utara itu. Mereka menjaga itu, sehingga memang tidak ada berita melonjak COVID-19 tiba-tiba, ya. Walaupun memang ada peningkatan, tapi dia tidak langsung drastis akibat gempa itu. Sehingga saya beranggapan bahwa COVID-19 ini tidak bisa menghalangi kita dalam penanganan bencana sepanjang kita berpegang pada protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, bencana gempa di Sulawesi Barat juga ini masih dalam pandemi COVID. Dan itu saya lihat, ya karena kita turun ke lapangan, memang pemerintah betul-betul menjaga protokol kesehatan. Malah tim-tim relawan yang akan datang itu diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan rapid test, ya sebelum masuk ke lokasi gempa. Dan pengungsi juga tetap seperti biasa dibekali untuk APD, ya masker dan lain sebagainya, sehingga diharapkan kasus COVID-19 ini tidak
drastis naik. Walaupun memang ada peningkatan, tapi tidak menaik sekali seperti itu. Karena memang protokol kesehatan tetap dijaga. Jadi saya kira di masa pandemi ini, ketika kita melakukan penanganan bencana, tetap kita lakukan penanganan bencana, tapi protokol kesehatan tetap kita jaga, sehingga tidak menambah lagi apa namanya klaster baru. Ya, kita nunggu orang banjir, tiba-tiba muncul klaster banjir kena COVID-19. Nah, ini kan tidak bagus. Tapi kalau tim-tim kesehatan yang turun memahami ini, maka protokol kesehatan tetap dijaga. Saya kira ini tidak ada masalah. Saya kira itu. Ya baik Nars, jadi untuk mengurangi peningkatan penderita COVID-19 ini, jadi diharapkan kepada semua masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya Nars, dengan betul. yang terkena dampak dari bencana ini dengan memakai masker dan menggunakan antis dan berangkat dari topik bencana Nars. Sekarang kita menuju topik banjir nih Nars. Karena melihat dari beberapa minggu kebelakangan ini Makassar terjadi banjir yang cukup lama ya Nars waktunya. Jadi menurut Nars kira-kira apa yang menjadi faktor utama dari penyebab terjadinya banjir itu sendiri Nars? Oh iya, baik. Jadi memang banjir di Makassar ini, saya sudah tinggal di Makassar sejak tahun 90-an ya, dan melihat progresivitas banjir. Dulu kita tidak pernah lihat banjir seperti ini. Nah, sekarang di tempat-tempat yang tidak pernah kita lihat banjir, sekarang sudah terjadi banjir. Malah ada beberapa masyarakat yang mungkin sudah kesel dengan sering kena banjir, dia bilang, kita sudah punya lagi nih waterboom gratis nih. Jadi muncullah waterboom pintu 1, waterboom BTP, waterboom Moncongloe, dan lain sebagainya. Ini mungkin efek dari kekesalan mereka ya, karena terjadi banjir. Tapi kalau kita lihat secara umum, bahwa makin tahun makin ke belakang ini, pertumbuhan masyarakat di Kota Makassar cukup tinggi, termasuk munculnya banyaknya perumahan-perumahan. Kita tahu ya, lahan-lahan perumahan itu sekarang, kalau adik-adik bisa lihat sekitar Moncongloe, BTP ke dalam, itu dulunya adalah daerah-daerah resapan air. Ya, daerah-daerah resapan air. Jadi ketika terjadi luapan dari sungai, mereka masuk ke daerah resapan, nanti airnya diresap, sehingga dia tidak ke pemukiman lain. Nah, sekarang daerah resapan-resapan tersebut beralih fungsi, yaitu beralih fungsi lahan menjadi perumahan. Sehingga saat ini, kalau kami melihat bahwa khusus di Kota Makassar, daerah resapan air itu sudah tidak ada lagi, sudah sangat kurang. Contoh di salah satu di dekat Unhas itu kan, benar kata Wahidin itu adalah tempat resapan air, yaitu kan rawa dulu. Sekarang sudah menjadi jalanan, kemudian akan dibangun perumahan. Ya. Yang kedua, jadi yang pertama tadi daerah resapan air ya, kalau kita bicara di kota. Yang kedua, adanya sedimentasi di baik itu sungai-sungai besar atau sungai kecil atau kanal. Kenapa bisa terjadi sedimentasi? Memang ini banyak faktor. Kalau kita lihat di masyarakat Kota Makassar sendiri dan sekitarnya, sedimentasi ini disebabkan karena perlambatan dari pergerakan air di situ. Ya, biasa sampah, ya, orang kegemarannya buang sampah sembarangan. Kemudian adanya bottleneck di sungai-sungai. Misalnya pembangunan jembatan, biasanya itu kan kalau ada dibangun jembatan, dia menjadi sempit di bawahnya itu. Ya, sehingga aliran air jadi lambat. Nah, kalau dia sudah aliran airnya lambat, maka palung-palung sungai itu jadi dangkal, itu tanahnya akan mengendap di situ. Sehingga nanti air sungai itu akan keluar dari badan sungai. Nah, itulah yang menyebabkan dia banjir kalau kita bicara di sekitar Kota Makassar. Nah, kalau kita bicara ke hulu, ya, di hulu juga pembangunan juga sudah makin banyak ya. Hutan sudah dimanfaatkan, ya, banyak hutan yang sudah dibuka untuk area perkebunan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa berdampak dengan menurunnya daya resap air. Ya, kita tahu pohon, tanaman dan lain sebagainya itu membuat tanah melekat ya satu dengan yang lainnya dengan area yang kedap air. Jadi kalau kita lihat dari susunan tanah ada
bagian yang kedap air, biasanya itu batu-batuan. Dan yang melekatkan itu adalah akar-akar pohon. Ya. Nah, ketika akar-akar pohon ini sudah hilang, sudah dibuang, maka inilah yang kemudian menurunkan daya resap air. Jadi air akan mengalir saja di permukaan tanah. Nah, mengalirnya di permukaan tanah ini menyebabkan erosi masuk ke sungai itu tanah-tanahnya, sehingga sungai secara umum jadi dangkal. Ya, jadi ketika terjadi luapan air yang tiba-tiba, maka dia akan meluap. Nah, untung kita sudah punya bendungan besar di Jeneberang. Ya, tapi ketika harus dibuka lebar, ya ini dampaknya di Kota Makassar. Ya, karena sungai-sungai yang ada di Kota Makassar itu ya umumnya sudah mulai dangkal. Ya. Kemudian yang berikut adalah apa namanya, di hilir sendiri, di muara sungai itu sendiri. Ya, faktor yang ketiga, yang ketika terutama apa namanya, air pasang naik. Ya, ketika hujan deras, kemudian air juga pasang naik, maka air laut dan air sungai akan ketemu, dia tidak bisa jalan ya, sehingga nanti air-air yang banyak ini akan meluap keluar dari badan sungai dan menyebabkan banjir atau genangan di area sekitar. Saya kira itu yang secara umum menyebabkan kita banjir. Jadi memang salah satu yang harus dilakukan pemerintah adalah menambah waduk atau tempat-tempat serapan air, ya seperti itu, supaya apa namanya, air itu ada tempat larinya gitu loh. Ya, kalau dia tidak ada tempat larinya, dia ya larinya ke pemukiman, masuk ke rumah sakit, akhirnya terjadi banjir. Bingung airnya mau lari ke mana karena tidak ada tempat resapannya. Ya, seperti itu. Ya, gitu. Bisa saya begitu. Ya, dari apa yang tadi disampaikan narasumber kita, ya seperti banjir yang di Makassar ini, teman-teman, karena adanya pertumbuhan penduduk atau masyarakat dan menjadikan daerah-daerah kota, daerah-daerah kota besar seperti Makassar ini menjadi terjadinya peningkatan jumlah pemukiman yang membuat aliran menjadi lambat dan sungai pun menjadi dangkal, ya Nars? Ya, ya termasuk habisnya area resapan, ya area resapannya juga makin berkurang, jadi tempat air diserap itu jadi berkurang ya, sehingga airnya itu yang lain yang berlebihan, ya itulah yang tergenang menjadi banjir. Ya baik Nars. Jadi terkait banjir nih Nars, pastinya sudah ada terdapat persiapan-persiapan yang harus dilakukan masyarakat nih Nars dalam menghadapi banjir. Nah, mungkin bisa di-sharing ke teman-teman terkait persiapan apa saja nih Nars yang perlu dilakukan teman-teman sebelum menghadapi banjir ini Nars. Iya, jadi kan sebenarnya masyarakat itu sudah tahu ya, kalau misalnya daerahnya itu adalah dalam tanda kutip langganan banjir ya, sehingga suka atau tidak suka mereka harus bersiap. Pertama yang harus dia siapkan terutama adalah bagaimana jalur evakuasi. Dia harus kemana ketika mulai ada peringatan, sistem peringatan bahwa areanya akan banjir. Biasanya itu kalau sistem yang tadi saya bilang, kalau mitigasi struktural dikerjakan, maka ada sistem peringatan dini terkait banjir. Misalnya dari Jeneberang dibuka sungainya, bendungannya, sudah disampaikan bahwa sungai ini dia akan naik sekitar sekian sentimeter atau sekian meter, maka sampai ke masyarakat itu dia sudah tahu bahwa oh ini sebentar kita siaga satu terkait banjir. Nah, masyarakat sudah harus siap bagaimana jalur evakuasinya. Kemudian yang kedua, mereka harus menyiapkan misalnya makanan-makanan kebutuhan pokok 3 hari gitu lah. Ya, ini saya pelajari ketika saya dikirim ke Aceh pada saat tsunami. Saya ditertawai, Pak, itu di tas saya kebetulan bawa carrel, saya tidak bawa koper ya, saya bawa carrel. Di dalam carrel saya itu ada stok makanan untuk 3 hari dan tidur di lapangan. Saya ditanya, kok bawa makanan seperti itu? Saya bilang kalau di daerah bencana itu siapa yang ngurusin kita makan, ya. Jadi kita harus prepare. Nah, masyarakat juga harus seperti itu kira-kira. Jadi dia harus prepare, ya, kira-kira kebutuhan pokok, misalnya minuman atau makanan-makanan yang siap cepat saji, mungkin selama 3 hari. Karena belum tentu pada saat terjadi banjir besar, kemudian teman-teman dari BPBD atau dinas sosial langsung muncul buka dapur umum, tidak mungkin seperti itu. Tentu juga mereka akan melakukan asesmen dulu, baru akan membuka dapur umum.
Kemudian yang berikut memang alat atau transportasi yang digunakan untuk evakuasi. Tentu di sini keterlibatan pemerintah dalam hal ini mungkin BPBD atau stakeholder yang lain yang siap itu sudah langsung membangun posko-posko. Dan kita lihat memang sudah ada. Kayak kemarin banjir di Haiphong itu teman-teman dari BPBD sudah menyiapkan perahu-perahu karet di beberapa posko sehingga ketika akan melakukan evakuasi mereka dengan mudah ya, tidak seperti tahun-tahun yang lalu yang harus menunggu beberapa saat. Tadi sekarang saja teman-teman BPBD seperti itu. Secara ringkas mungkin itu yang harus mereka siapkan. Tapi kembali lagi, nurse, yang kita memang di area-area yang sulit terkena banjir itu harus kita memang lakukan mitigasi non struktural ya, seperti edukasi dan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait bagaimana menghadapi banjir itu sendiri ya, harus diberitahu mereka apa yang harus ibu-ibu siapkan atau bapak-bapak siapkan, apa yang harus anda lakukan kalau dia sudah seperti ini ya, sehingga mereka tidak masuk dalam kondisi panik ya. Dan ini juga kalau orang panik ya, dia membuat bingung orang semua ya, baik pemerintah, orang di sekitarnya itu jadi bingung. Jadi memang mereka harus disiapkan baik secara psikologis, pengetahuan, kemudian secara materi. Ya baik, jadi seperti itu tadi ya teman-teman, persiapan yang harus yang mungkin bisa dilakukan teman-teman dalam menghadapi banjir, yaitu dengan mungkin bisa mempersiapkan makanan dan minuman juga obat-obatan untuk dalam jangka waktu 3 hari ya Nars. Iya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, berangkat dari bencana banjir nih Nars, sekarang kita akan membahas terkait gempa bumi nih Nars. Nah, oh iya. gempa bumi yang terjadi baru-baru ini di Sulawesi Barat yaitu Majene sepertinya menggemparkan kita semua ya Nars, apalagi daerah Sulawesi Barat ini dekat dengan wilayah Sulawesi Selatan ya Nars. Jadi mungkin adanya panik dari masyarakat terkait bencana ini. Nah, kira-kira nih Nars, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya gempa ini sendiri Nars? Oke, baik. Jadi seperti pengantar saya di awal bahwa kita kepulauan di Indonesia itu terbentuk dari lempeng tektonik Eurasia ya. Jadi sehingga lempengan-lempengan kulit bumi inilah yang membentuk kepulauan-kepulauan kita di Indonesia. Nah, dari lempengan-lempengan kulit bumi ini kemudian membentuk patahan-patahan, di mana pada saat terjadi pergeseran patahan ini kemudian akan menyebabkan pergerakan dari kulit bumi, dan itulah yang disebut gempa ya, seperti itu. Nah, itu yang penyebab umum, sehingga memang karena kita tadi yang saya bilang kita berada di ring of fire, di mana kita penuh dengan patahan-patahan kerak bumi, maka memang seyogyanya semua masyarakat yang berada di lokasi-lokasi seperti ini harus sudah siap untuk menghadapi bencana, terutama bencana gempa tadi, seperti itu. Nah, Nurse, dari penjelasan-penjelasan yang telah Nurse Ego sampaikan nih teman-teman, mungkin ada nggak nih Nurse persiapan-persiapan yang penting juga yang harus dilakukan teman-teman terkait gempa gitu, Nurse? Oh iya, jadi memang begini, kita sebenarnya itu, terutama kita di Indonesia ya, secara umum saya kembali lagi bahwa secara umum kita tidak terlalu siap menghadapi bencana, gempa dan lain sebagainya. Ya, apalagi mungkin karena sudah rutin dia dapat begitu sehingga dianggap saja sebagai event tahunan tadi ya, seperti begitu. Padahal kondisi-kondisi ini kita harus selalu waspadai. Nah, hal-hal yang mereka harus lakukan adalah memang tidak bisa mereka mandiri untuk melakukan itu. Memang harus ada keterlibatan unsur-unsur lain ya, BPBD, pemerintah dalam hal ini, kemudian unsur-unsur yang lain seperti apa namanya, himpunan-himpunan dan lain sebagainya untuk memberikan edukasi. Tadi seperti saya bilang, kita daerah-daerah yang rawan gempa seperti itu harus kita ada mana gempa ini. Nah, caranya adalah membuat simulasi-simulasi kecil. Ya. Yang tadi
tadi saya bilang misalnya dalam satu RT, saya kira ada, kalau saya tidak salah, pemerintah pernah meluncurkan program Desa Siaga Bencana. Ya. Nah, di program Desa Siaga Bencana ini bisa kita manfaatkan bagaimana masyarakat di sekitar itu untuk mampu menghadapi bencana. Bagaimana caranya? Tentu dengan melakukan simulasi-simulasi. Nah, simulasi-simulasi ini tentu eh, akan mengajarkan mereka bagaimana bertindak ketika dia terjadi bencana. Yang kedua, memang keterlibatan pemerintah penting untuk terutama jalur-jalur evakuasi, apalagi kalau misalnya gempanya punya potensi tsunami. Itu mereka harus lari kemana? Di beberapa tempat, ya di Indonesia sudah ada juga seperti itu, di Bali dan lain sebagainya. Ya, di Jepang itu orang sudah paham betul ketika ada ancaman tsunami, area evakuasinya kemana. Sudah ada titik-titik kumpul yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian di dalam kotanya itu juga sudah ditempatkan sistem uh, alarm. Ya, jadi ketika ada potensi tsunami itu alarm di kota itu bunyi semua. Orang akan paham, oh ini ada resiko tsunami. Ya, sehingga mereka sudah bersiap untuk melakukan evakuasi. Ya, dia sudah akan berkumpul di satu titik kumpul. Nah, kalau kita, hal-hal semacam perlu kita sampaikan atau perlu kita ajarkan ke masyarakat, kemudian harus diadvokasi ke pemerintah untuk disiapkan sehingga ketika terjadi bencana berikutnya lagi, ya mereka sudah siap. Ya. Artinya siapnya bagaimana? Dia sudah tahu mau buat apa, ya. Mereka sudah tahu di mana harus berkumpul, ya. Pemerintah juga sudah makin siap dalam menghadapi misalnya lonjakan pengungsi, ya. Saya kira kayak seperti itu. Jadi memang ya menyiapkan mental mereka, menyiapkan pengetahuan mereka untuk menghadapi bencana. Saya ada satu pengalaman yang bencana Palu itu, ya. Seminggu sebelum terjadinya bencana Palu, kami tim Hibgabi Sulsel itu, saya kemudian dengan Ketua DPW PPNI Sulsel saat ini Pak Abdul Rahman, kami ke Parigi Muntong, ya, di salah satu rumah sakit melakukan simulasi bencana di dalam rumah sakit, ya. Jadi kita bikin akan terjadi gempa besar, kemudian kita mengajarkan bagaimana mereka pada saat terjadi gempa apa yang harus Anda lakukan, ya. Kemudian setelah gempanya berhenti bagaimana Anda melakukan evakuasi. Semuanya itu kita ajarkan. Kemudian bagaimana mengarah ke titik kumpul. Jadi kita mengadvokasi untuk membentuk satu titik kumpul di rumah sakit dan itu disiapkan. Seminggu setelah kami lakukan simulasi, terjadilah gempa Palu. Ya, saya dengan spontan dengan teman-teman langsung menelpon ke teman-teman di Parigi Montong. Bagaimana kondisi di sana? Ya, alhamdulillah Pak, kami ya, minim di korban. Untungnya kita baru-baru saja sudah ikut simulasi. Ya, sehingga memang betul simulasi itu mengajarkan kita bagaimana untuk bersiap ya ketika menghadapi hal-hal yang seperti itu. Ya, saya kira itu untuk. Nah baik, itulah tadi pembahasan terkait topik terkait gempa ya, terkait persiapan-persiapan apa saja yang bisa teman-teman lakukan seperti mungkin mengikuti simulasi-simulasi yang pemerintah adakan atau instansi-instansi adakan, juga seperti sudah adanya jalur evakuasi atau titik-titik kumpul sebagai sebagai tanda untuk teman-teman bisa lebih paham terkait apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi gempa. Nah, selanjutnya nih Nars, terkait respon yang diberikan masyarakat. Bagaimana seharusnya masyarakat merespon terhadap terjadinya jika saja terjadi gempa di daerahnya gitu Nars? Oh, ya. Baik. Jadi memang responnya akan berbeda ya. Berbeda ketika mereka belum dilakukan edukasi dengan setelah dilakukan edukasi. Nanti ya kita lihat saja apakah daerah itu pernah kita lakukan misalnya bikin simulasi bencana, pernahkah kita melakukan mitigasi awal, meningkatkan pengetahuan mereka terkait menghadapi kesiapsiagaan mereka bencana. Ya, kalau memang belum pernah tentu respon mereka itu akan agak sulit ya, akan panik, kemudian mau evakuasi juga bingung. Berbanding
terbalik pada masyarakat-masyarakat yang sudah good education ya, juga kita sudah memberi edukasi yang baik ya, kemudian pemahamannya baik, pernah kita lakukan simulasi, tentu mempunyai respon yang berbeda. Tentu kita akan berharap bahwa respon masyarakat itu adalah positif, tapi tentu untuk respon positif terkait dalam menghadapi bencana tentu didukung dengan pengetahuan mereka ya. Nah, jadi memang kita harus beri dulu dia pembelajaran sehingga yang kita harapkan nanti adalah ketika mereka menghadapi bencana responnya adalah positif ya, bisa mampu melakukan evakuasi dengan benar, kemudian mampu survive lah ya, bagaimana melakukan survive dia dan keluarganya dengan baik ya, mampu apa namanya uh, melakukan penanganan awal misalnya pada kondisi-kondisi ketika ada dampak gempa, misalnya ada luka dan lain sebagainya ya. Itu respon-respon yang kita harapkan sebenarnya. Hanya memang kalau kita belum uh, melakukan edukasi, mitigasi terkait untuk meningkatkan pengetahuan mereka, agak sulit memang. Tentu yang ada hanya panik tok saja. Pokoknya gimana survive aja gitu ya. Padahal nanti ketika mereka harus mereka bingung sendiri. Nah ini contoh kalau mereka tidak siap ya. Kita lihatlah beberapa bencana yang terjadi di Indonesia, umumnya responnya seperti itu, tidak siap. Ya, karena memang tidak cukup kita memberikan pengetahuan ke mereka langsung, apalagi kemudian simulasi kan kalau hanya lewat media saja, karena orang itu ya tidak terlalu suka membahas ya, saya lihat ya. Nah memang kalau saya sih lebih baik kita selalu melakukan simulasi walaupun dalam kelompok kecil, apalagi saya dengar nih saya Gunner mau bikin simulasi nanti ya. Ya, Saya insya itu Allah harus melibatkan ya, itu bagus melibatkan ke masyarakat, walaupun mungkin dalam bentuk masyarakat yang nggak usah terlalu mungkin di tingkat RT atau apa, sehingga mereka juga apa namanya bisa paham, oh kalau saya dapat bencana seperti ini saya harus begini ya, ini yang sikap yang saya harus ambil, sehingga tentu kalau sikapnya positif ketika kita juga sebagai tenaga kesehatan atau tim sukarelawan yang akan membantu mereka itu akan lebih mudah ya berinteraksi dengan mereka. Saya kira begitu. Nah, itu tadi terkait mungkin respon yang diberikan masyarakat kita terkait bencana gempa ya, Nars. Seperti misalnya edukasi bencana, dilakukannya edukasi bencana agar respon masyarakat bisa baik dan penanganan awal bisa dilakukan oleh teman-teman semua mungkin. Jadi itu perlunya ada edukasi bencana di sekitar kita. Nah, Ya. karena waktu yang dibatasi, kita sekarang mungkin masuk ke sesi diskusi, Anars. Mungkin ada teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar. Nah, Oh ya. Pertanyaan pertama dari @forgotten September nih, Nars. Mau bertanya katanya, misalkan sudah terjadi banjir, apa yang kita lakukan untuk penanganan pasca banjir, terutama mencegah penyakit-penyakit yang bisa timbul nih, Nars. Silahkan waktu dan tempat, silahkan, Nars. Ini saya lihat DP ini dipakai hazmat nih, Forgotten September. Oke, jadi pertama begini deh, ya memang kita harus identifikasi dulu penyakit-penyakit apa yang biasa muncul terkait bencana. Ya, saya ambil contoh misalnya gempa. Gempa itu umumnya adalah luka, ya, fraktur, ya, kemudian luka-luka terbuka seperti itu. Sehingga ya memang yang kita harus prepare bagaimana melakukan perawatan luka. Saya ambil contoh di Mamuju kemarin, Mamuju. Kami dari HIPKABI, Kamar Bedah Indonesia, mengirim tim perawat kamar bedah ke sana. Kenapa? Karena identifikasi pasca gempa itu ternyata trauma banyak sekali, luka. Dan itu terbukti dengan banyaknya pasien yang kita harus lakukan tindakan pembedahan. Banyak kasus fraktur. Sama juga dengan gempa di Jogja, ya, setelah tsunami tahun 2016 kalau saya tidak salah, itu juga sama, ya, karena dia di sana banyak trauma, ya, fraktur, luka-luka terbuka, sehingga memang yang kita prepare adalah bagaimana perawatan luka. Kalau dia banjir umumnya kita harus melihat penyakit-penyakit yang di air, ya, misalnya diare, ya, diabetes, ya, kulit gatal-gatal dan sebagainya.
sebagainya. Nah, hal-hal ini yang kita harus antisipasi. Tentu bagaimana mengantisipasi ini? Nah, pada saat melakukan evakuasi di pengungsian, tentu sanitasinya yang harus kita perhatikan. Ya, daerah-daerah yang lembab tentu sangat akan berpengaruh terhadap kondisi ini, akan apa namanya memicu kondisi ini. Tentu penyiapan area-area pengungsian memang sangat penting, ya, air bersih dan lain sebagainya ini penting sekali. Ya, pokoknya sanitasi sehingga kalau mereka dapat air bersih tentu diare tidak bisa apa namanya kecil kemungkinannya ya. Dapat air bersih mereka masih bisa mencuci badan tentu gatal-gatal bisa dihindari ya. Kemudian tidak berdesak-desakan dalam satu area pengungsi ini juga bisa membantu penyakit-penyakit ispa mengurangi kejadian penyakit ispa karena banjir juga pada kondisi-kondisi di pengungsian itu biasanya ispa juga muncul banyak karena kondisi yang lembab sehingga apa namanya mudah timbul penyakit-penyakit ispa seperti itu. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Jadi identifikasinya seperti itu. Kemarin tsunami di Aceh juga kasus-kasus yang banyak adalah trauma. Termasuk banyak kasus yang tetanus karena pasien sudah lama masih hidup ya, lama lukanya, kemudian terkena kotoran dan lain sebagainya. Nah, itu kita antisipasi kan, membuka kamar operasi, emergency, kemudian untuk perawatan-perawatan luka seperti itu. Ya. Jadi baik, jadi teman-teman penyakit-penyakit yang itu tadi penyampaian dari Nars terkait penyakit-penyakit yang bisa timbul akibat dari banjir seperti diare, DBD, gatal-gatal maupun ISPA. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Nars, mungkin pertanyaan terakhir karena waktu kita yang sudah hampir habis nih Nars di IG Live. Jadi perasaan baru sebentar nih. Jadi pertanyaan saya itu terkait program nih Nars, program pemerintah. Adakah program pemerintah yang sudah terrealisasikan jika dilihat dari keperawatan bencana sendiri Nars? Ya bisa diulang, tadi agak putus anunya. Ya baik, jadi terkait adakah Nars program dari pemerintah jika program pemerintah akibat yang berhubungan dengan keperawatan bencana akibat dari penanggulangan jika dilihat dari penanggulangan bencana Nars? Program pemerintah ya. Jadi kalau kita lihat khusus di Makassar saja ini sendiri, salah satu yang sudah jadi yaitu waduk penampungan tadi itu yang di Antang itu salah satu program pemerintah dalam mengurangi dampak bencana banjir. Jadi membuat kolam-kolam penampungan air yang cukup besar sehingga apa namanya proses serapan air itu bisa berjalan dengan maksimal. Saya kira kalau kita hubungkan dengan keperawatan bencana kita lihat di keperawatan bencana kita sering mengadakan simulasi-simulasi kecil dalam kelas ya, bagaimana penanganan banjir. Nah, kalau kita hubungkan dengan itu, tentu masih ada yang belum kita kerjakan, yaitu bagaimana melakukan simulasi-simulasi. Tapi saya pikir kita lihat dari konsep pendanaan sendiri di keperawatan bencana, pembuatan apa namanya kolam-kolam resapan yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah cukup baik ya. Mungkin hanya perlu lagi ditambahkan dengan program-program lain karena tidak cukup hanya dengan membuat waduk-waduk penampungan, tapi tentu saluran-saluran air, kanalisasi, kemudian perbaikan tanggul-tanggul sungai dan lain sebagainya ini adalah hal yang juga urgent untuk dilakukan. Dan saya lihat pemerintahan yang sekarang, khususnya di Kota Makassar, itu sudah memprogramkan itu. Dan kita berharap 5 tahun ke depan kepemimpinan beliau bisa apa namanya bisa mengaplikasikan ya kondisi seperti itu. Ya. Ya baik, terima kasih Nars atas jawabannya. Karena waktu yang sangat tidak memungkinkan untuk melanjutkan Nars, mungkin di lain kesempatan bisa kita lanjutkan diskusi-diskusi ini bersama teman-teman yang lain. Boleh. Nah, baiklah sampailah kita di sesi akhir dari Talk Show Siaga Menyapa Part 2 hari ini Nars. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan karena telah menyempatkan waktunya untuk sharing dengan kita, menambah ilmu wawasan kita semua terkait kebencanaan.
Nah, saya juga berterima kasih kepada Baik. teman-teman yang telah join sampai akhir sesi talk show Siaga hari ini. Semoga apa yang Nurse Ego sampaikan kepada kita semua dapat menambah wawasan kita terkait kebencanaan. Nah, Baik. saya sampaikan kepada teman-teman juga untuk akan ada poster yang kami yang akan kami upload di Instagram Siaga Nurse @siaga_nurse_unhas. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin belum join dari awal, bisa banget untuk dilihat kembali talk show ini pada IG Live yang telah kami save. Nah, baiklah, mungkin saya pamit dulu, Nurse, undur diri. Terima kasih waktunya sekali lagi, Nurse. Dan saya akhiri, demi ilmu, demi kemanusiaan, demi rumah kita, jayalah Siaga Nurse. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih, sampai jumpa kembali di talk show Siaga selanjutnya. Terima kasih, Nurse dan teman-teman. Baik, Nurse, saya end untuk IG Live-nya ya, Nurse. Oke, silakan. Kasih. Terima kasih, Nurse.